Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar menghitung harga pengangkutan dengan unit kontrak atau sewa pengangkutannya untuk jenis jangan kosong. Jadi sebenarnya berapa rupiah maksudnya per tonasenya untuk pengangkutan jangan kosong sesuai dengan jarak angkutnya, ya, jarak angkutnya. Kita langsung saja lihat tabel perhitungannya. Oke, ini dia ya. Ini tabel yang sudah kita buat. Jadi yang pertama, untuk perhitungan ini kita harus mengetahui ya berapa sebenarnya output komponen utamanya ya. Komponen utamanya adalah berapa output tonase per hari. Kemudian untuk biayanya ada 3 komponen utama ya. Berapa biaya kendaraan, VRA, Vehicle Running Account, atau biasa disebut juga dengan running cost kendaraan. Yang kedua, beban biaya cicilan. Yang ketiga adalah biaya yang dibebankan kendaraan untuk profit. Ya, jadi dua komponen utamanya adalah yang pertama adalah output kendaraan, yang kemudian adalah biaya. Karena kita mau menghitung biaya per tonasenya. Oke, kita mundur sedikit. Sebelumnya kita harus menghitung dahulu cycle time atau pekerjaan ini ya, berapa menit sebenarnya per trip pengangkutan dan jangan kosong berdasarkan kalibrasi teman-teman. Itu untuk masing-masing zona ya. Zona 1 dan seterusnya dengan radius jarak kelipatan 5 ya, 0 sampai 5 km, 5 sampai 10 dan seterusnya. Jadi contoh di sini dengan kondisi jam kerja 10 jam atau 600 menit dan kapasitas muat 5 ton per trip, pengangkutan jangan kosong untuk zona 1 ya. Satu tripnya pergi pulang ya, membutuhkan waktu 35 menit. Jadi pengangkutan jangan kosong ini biasanya dari pabrik ke lapangan, lokasi unloadingnya. Kemudian kita harus melihat dulu berapa harga kendaraan ya baru untuk saat ini. Saat ini saya menggunakan nilai harga baru unit dump truck sebesar 423 juta lebih. Ya. Nah, dari sini baru kita hitung berapa cicilannya per hari. Cicilan per hari adalah didapatkan dari cicilan per bulan. 6.440.000. Ini saya tidak hitung sendiri, tapi saya menggunakan kalkulator kredit. Ya, teman-teman bisa cek, bisa lihat di web, itu banyak itu. Dengan nilai segini dan cicilan selama 5 tahun ya. Cicilan per bulannya adalah sebesar 6.400.000. Kalau dihitung secara per hari ya, jadi 6.400.000 dibagi dengan 20 hari kerja efektif. Maka cicilan per hari nilainya adalah 322.000. Nah, ini angkanya. Kemudian untuk VRA, biaya running cost kendaraan, ya biaya langsung dan tidak langsung, maksudnya biaya variabel dan biaya fixed cost kendaraan adalah hasil perkalian dari VRA-nya 9.500 dikalikan dengan capaian kilometer dalam sehari selama 10 jam. Contoh untuk di zona 1, capaian kilometer selama 10 jam kerja adalah 86 km. Jadi VRA-nya, biaya kendaraan maksudnya, adalah sebesar 9.500 dikali dengan 86. Jadi dalam satu hari 820.000. Kalau tadi untuk biaya cicilannya sebesar 322.000 ya. Oke. Untuk VRA semakin jauh zona pengangkutannya ya, nilai biaya VRA-nya juga semakin besar. Ini karena jarak tempuhnya, akumulasinya semakin tinggi. Perkaliannya jadi semakin hasil perkaliannya semakin besar. Nah, untuk profit sebenarnya bagaimana menentukan profit?
Di sini saya menggunakan perhitungan bahwa keinginan si pemilik kendaraan atau kontraktor, ya, bahwa selama 5 tahun menggunakan unit baru dengan prestasi kerjanya, dia akan mampu membeli satu lagi unit yang baru. Ya, jadi dengan performa kendaraan yang ada ini, dia akan membeli satu unit mobil yang baru selama atau pada akhir tahun kelima unit ini bekerja. Jadi kita harus menghitung dahulu berapa future value-nya, nilai yang akan datang dari mobil ini. Kalau sekarang 423 juta, 5 tahun lagi dengan tingkat suku bunga 6%, misalnya 6% ya, berapa nilainya? Nah, nilainya adalah saya menggunakan formula future value di sini, ya. Nilainya adalah 566.700.000 rupiah setelah atau pada akhir tahun kelima. Ya, jadi nilai kendaraan ini akan menjadi 566 juta. Nah, inilah nilai yang harus dikumpulkan secara rutin tiap hari atau di kendaraan ini setiap hari ya, supaya nanti akhir tahun kelima dia dapat mendapatkan satu unit mengganti unit baru. Oke. Profit per hari kendaraan ini adalah sebesar 377.000 rupiah per hari. Ya, itu dapatnya dari 566 juta dibagi dengan hasil perkalian 300 hari per tahun dikali dengan 5 tahun. Ya. Jadi dapatnya 377.000. Oke ya. Jadi perkalian di sini sudah dapat tadi untuk VRA, perkalian dari kilometer dan rupiah per kilometernya. Cicilan kita sudah dapat nilainya. Kemudian untuk profit kita juga sudah dapat nilainya. Jadi total biaya untuk di zona 1 contohnya adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Oke. Nah, dari sini kita sudah lebih mudah untuk menghitung rupiah per ton pengangkutan jajangan kosong. Jadi formulanya adalah total biaya 1.500.000 dibagi dengan total output unit ini mengangkut jajangan kosong selama satu hari, yaitu 86 ton per hari. Jadi biaya per tonnya adalah 17.600 rupiah. Ya, 17.600 rupiah. Jadi kalau dia sekali muat misalnya 5 ton, tinggal dikalikan 5. Ya. Angka-angka ini bisa teman-teman rubah sendiri ya, sesuai dengan kondisinya. Misalnya 12 jam, 1 hari, nanti nilainya masuk menyesuaikan. Oke, balik lagi ya dengan angka nilai yang tadi. Semakin jauh zona kerjanya, ya radiusnya, nah, nilai per tonnya menjadi semakin tinggi. Ya, tapi itu sesuai dengan kapasitas output dan jarak tempuhnya. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai yang wajar untuk harga sewa per tonase untuk jenis pengangkutan jajangan kosong. File ini dapat teman-teman miliki. Nanti saya akan sertakan linknya di bawah. Dan nilai-nilai yang ada di sini teman-teman bisa rubah sesuai dengan kondisi kerja atau medan di tempatnya masing-masing. Silakan komen di kolom komentar untuk masukan buat saya, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.